Oke, halo semua, jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso, dan kali ini di Ruang Integrasi kita akan ngebahas tentang ragam lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang undang-undang atau tentang regulasi, maka penyiaran di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, kemudian ada lembaga penyiaran swasta, dan juga ada lembaga siaran atau lembaga penyiaran berjaringan, dan kemudian ada juga lembaga penyiaran internasional yang beroperasi di Indonesia. Seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut di Ruang Integrasi. Nah, kenapa sih sebenarnya membahas yang namanya lembaga penyiaran atau ragam lembaga penyiaran itu penting? Karena dengan kita mengetahui ragam dari lembaga penyiaran itu, kita bisa dengan mudah nih untuk menentukan karakteristik dan juga kita untuk menentukan apa sih sebenarnya tujuan dari lembaga penyiaran tersebut, kayak gitu. Nah, di Indonesia atau di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang lembaga penyiaran publik. Ya, berikut adalah pendefinisian dari lembaga penyiaran publik menurut UNESCO seperti yang didefinisikan oleh Jose Maria Carlos pada tahun 2009, di mana lembaga penyiaran publik ini adalah sebuah lembaga penyiaran yang siarannya sepenuhnya adalah untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, merefleksikan keberagaman, kemudian menawarkan konten-konten berkualitas, kemudian diikuti dengan praktek-praktek keredaksionalan yang independen. Terus diharapkan lembaga penyiaran publik ini juga bisa memberikan independen dalam hal pembiayaan juga. Nah, apa yang dimaksud dengan is for all citizen, yakni tidak memandang suku, agama, ras, dan juga antar budaya. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan friksi di masyarakat tersebut itu kemudian diharapkan tidak terjadi pada tayangan di lembaga penyiaran publik. Namun lembaga penyiaran publik juga diharapkan mampu untuk bisa mengakomodir berbagai macam perbedaan yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi PR tersendiri terutama bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, agama, ras, dan juga antar budaya, di mana masing-masing juga memiliki karakteristik sendiri. Membangun pemahaman itu juga menjadi salah satu tugas berat dari lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia, sehingga mereka akan bisa merefleksikan keberagaman itu sendiri. Sedangkan konten-konten berkualitas sendiri dari sebuah lembaga penyiaran publik itu diharapkan juga dapat menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Segala siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik harus dilaksanakan dalam konten-konten yang memiliki kualitas dan juga standar siaran yang tinggi, di mana isinya tentu saja berisi tentang keindonesiaan. Nah, sedangkan redaksi sendiri diharapkan media-media lembaga penyiaran publik di seluruh dunia menjadi media-media yang independen dan bebas kepentingan, serta memiliki sumber pendanaan yang benar-benar mandiri. Walaupun dalam tataran implementasi hal ini sulit untuk dilakukan, mengingat lembaga penyiaran publik juga sangat bergantung pada resource funding yang berasal dari negara. Apa yang disebut dengan lembaga penyiaran publik? Jadi lembaga penyiaran publik itu adalah sebuah lembaga penyiaran yang misinya adalah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik. Jadi yang dibutuhkan oleh publik ya, bukan yang diinginkan oleh publik. Apa perbedaan yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh publik ini? Jadi terminologi dibutuhkan oleh publik ini adalah segala macam informasi publik yang memang akan bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan yang diinginkan oleh publik itu adalah informasi-informasi yang mereka inginkan, namun informasi-informasi ini belum tentu mereka butuhkan. Nah, contoh informasi publik itu seperti apa? Contoh adalah tentang regulasi atau tentang kebijakan. Kadang kita merasa tidak menginginkan informasi itu, tapi
segala hal yang berhubungan dengan hidup kita akan berhubungan juga dengan yang namanya sebuah kebijakan atau aturan. Maka mau tidak mau, kita harus mencari informasi tersebut. Apa jadinya ketika media kita tidak bisa memberikan informasi-informasi tentang kebijakan? Maka kita pasti akan susah untuk mencari informasi tersebut atau untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Dan ini akan menjadi sebuah persoalan tersendiri tentunya buat kita, teman-teman. Nah, bicara soal lembaga penyiaran publik di Indonesia, ada dua jenis lembaga penyiaran publik di Indonesia yang berdasarkan undang-undang penyiaran dan juga telah ada peraturan pemerintahnya. Dua lembaga penyiaran publik itu adalah lembaga penyiaran publik TVRI dan juga lembaga penyiaran publik RRI atau Radio Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terminologi lembaga penyiaran publik ini dijelaskan secara rigid dalam kebijakan ini, di mana di sini lembaga penyiaran publik adalah sebuah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum dan juga didirikan oleh negara. Jadi negaralah yang mendirikan. Lembaga penyiaran publik ini bersifat independen, kemudian netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik ini untuk konteks Indonesia ada dua, yakni Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, untuk tahu lebih jelasnya tentang lembaga penyiaran publik, kita simak satu video terkait dengan station ID dari TVRI berikut. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya, ajarkan kita bijaksana menjaga Indonesia kaya. Ayo teman kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, dah orang muda punya biasa. Si batu manik kami pada joget sermani gotam ni manjari si bang bata gula gula, si bang bata gula gula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia raya. TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya teman-teman, bicara tentang lembaga penyiaran publik, baru saja kita udah lihat bareng-bareng gimana station ID. Kita lihat di dalam video tersebut digambarkan bagaimana ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kekayaan budaya Indonesia, kemudian ragam bahasa yang ada di Indonesia, lagu-lagu daerah yang dimix menjadi satu ya. Saya tahu itu adalah station ID TVRI sudah lama sebenarnya, tapi kenapa saya gunakan video tersebut? Karena video tersebut saya rasa juga masih terus relevan hingga saat ini. Apa yang menyebabkan video tersebut masih relevan? Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga penyiaran publik itu memang harus bisa mengakomodir apa yang dimiliki oleh sebuah negara. Pelaksanaan siarnya sesuai dengan undang-undang. Isi siaran dari lembaga penyiaran publik ini mengandung informasi, pendidikan, hiburan, manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamankan nilai
agama dan juga budaya di Indonesia. Artinya, seluruh konten yang ada dari siaran tersebut juga harus mengedepankan unsur-unsur dari kebudayaan. Nah, komunikasi dan penyiaran Islam, maka kita ditantang untuk dapat memberikan konten-konten yang juga bisa untuk terimplementasi nilai-nilai keagamaan di dalamnya, baik secara implisit maupun eksplisit. Ketika kita tarik ini ke ranah siaran, maka ini akan menjadikan insan-insan penyiaran Indonesia, para mahasiswa KPI ke depannya, menjadi mahasiswa atau insan-insan broadcasting yang bisa netral, kemudian mengutamakan atau tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu maksud saya, dan juga pasti konten-konten yang dihasilkan tidak akan satupun yang memiliki konten fitnah, hasut, menyesatkan maupun bohong ataupun berisi konten-konten informasi yang memang dilarang oleh negara. Jadi poin ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh para calon broadcaster Indonesia masa depan. Indonesia adalah negara yang kaya, maka kekayaan tersebut, kekayaan budaya, kekayaan bahasa, kekayaan suku, itu harus mendapatkan ruang yang sama atau equal di lembaga penyiaran. Nah, maka dari itu, misi dari lembaga penyiaran publik adalah inklusif. Jadi lembaga penyiaran publik tidak eksklusif hanya pada budaya tertentu, tapi lembaga penyiaran publik harus bisa menyajikan informasi yang inklusif, di mana ini dia bisa untuk diterima dan juga membangun toleransi, kemudian membangun moderasi juga. Itu yang seharusnya menjadi point of interest dari lembaga penyiaran publik. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga penyiaran publik TVRI dan juga RRI itu juga memiliki banyak sekali stasiun daerah. Fungsinya apa sebenarnya stasiun daerah ini? Kalau di radio atau di Radio Republik Indonesia, mereka berfungsi untuk menyatukan kembali Indonesia. RRI misalkan, Radio Republik Indonesia, memiliki sebuah program yakni Sabuk Nusantara. Apa itu Sabuk Nusantara? Sabuk Nusantara dari RRI ini dia memiliki misi untuk bisa memberikan akses informasi di kawasan terluar Indonesia dan menyatukannya dalam sebuah konteks keindonesiaan. Nah, caranya bagaimana? Mereka membuat banyak sekali stasiun-stasiun daerah. Salah satunya adalah stasiun Entikong yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, stasiun Atambua yang ada di perbatasan NTT Timor Leste, kemudian juga ada stasiun di Bovendigul yang ada di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Karena nilai-nilai keindonesiaan tersebut harus dipahami oleh seluruh warga negara dan mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia hadir untuk masyarakat di kawasan perbatasan, maka mereka kemudian membuat informasi atau membuat program Sabuk Nusantara tersebut. Di Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik TVRI ini juga kurang lebih sudah ada 30-an stasiun daerah. Pada saat saya masih masuk awal di TVRI, itu masih sekitar 28-29, ketahuan itu tahun berapa. Sekarang sudah mencapai sekitar 30-an stasiun daerah. Dan masing-masing stasiun daerah ini memiliki misi untuk menunjukkan bagaimana kekayaan yang ada di daerah tempat dia berada. Dan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemasyarakatan itu harus benar-benar terangkum dalam stasiun daerah tersebut. Saya punya satu video lagi yang saya ambil dari Funfair TVRI Jogja berikut ini. Paling penak dolan ning kutha Jogja, bisa ndelok gunung, tugu, kraton lan segara. Paling penak mangan ning kutha Jogja, bisa mangan gudeg, gedhuk, geplak lan liyane. Paling penak sinau ning kutha Jogja, sekolah tekan kampus akeh lan komplit. Kabeh mau ana ing acara TV, acarane TVRI Ngayogyakarta. TVRI Jogja pancen istimewa. TVRI Jogja
cilik, gede meneh. Loh, aku cilik. Kabeh mau ono ing TVRI seko dagelan cekongan nganti joget-jogetan ragam ilmu budaya nganti tekan kuis informasi ekonomi politik lan berita Jogja dalam berita TVRI Jogja dan istimewa TVRI Jogja dan istimewa. Teman-teman, di video barusan itu kita bisa lihat bersama bagaimana di sana ada guyonan-guyonan khas Jogja. Kemudian di sana juga menunjukkan Jogja itu kota yang bagaimana, kota yang enak buat belajar, kota yang enak buat wisata, kayak gitu. Apa sebenarnya tujuan dari stasiun daerah? Tujuan dari stasiun daerah, dia harus bisa menunjukkan kekayaan di daerah tempat dia berada. Ketika kita bilang Jogja, apa yang disampaikan dalam funfair tersebut itu cukup merepresentasikan sebenarnya. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Jogja sebagai kota pelajar, Jogja sebagai kota wisata, kemudian guyonan-guyonan khas. Kemudian kalau kita lihat dari sisi koreografinya juga itu koreografi modern diberikan sentuhan-sentuhan tradisional. Jadi artinya ada sebuah komitmen untuk menjaga sebuah lembaga atau menjaga sebuah budaya dari suatu bangsa. Lembaga penyiaran publik dia harus bisa untuk menjaga identitas kebangsaan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena gini teman-teman, kita coba bandingkan dengan sejumlah negara lain. Kalau kita lihat di Korea misalkan, banyak sekali teman-teman semua pecinta dari drama Korea dan juga musik Korea. Itu sebenarnya adalah misi budaya mereka. KTV yang menyiarkan itu adalah lembaga penyiaran publik loh, jangan salah. Terus kalau teman-teman melihat pemberitaan tentang Royal Family misalkan, Royal Family yang ada di Inggris, kemudian itu disampaikan melalui BBC. BBC itu lembaga penyiaran publik juga teman-teman, jangan salah. Jadi ada misi untuk memperkenalkan budaya. Tujuannya apa? Agar kita tidak kehilangan identitas atas bangsa kita. Ini menjadi penting sebenarnya, terlebih di era informasi seperti saat ini. Nah, ngomongin soal era informasi, keberadaan lembaga penyiaran publik itu sekarang juga dituntut untuk bisa melakukan sebuah metamorfosa dan adaptasi teknologi sedemikian rupa. Lembaga penyiaran publik tidak bisa hanya berada pada platform-platform penyiaran biasa, tapi juga harus mulai masuk ke ranah digital. Seperti apa? Ini dia. Carane saiki zaman milenial TVRI Jogja melu milenial ana nang YouTube ana nang Facebook ana nang Twitter uga Instagram siaran TVRI tambah luas TVRI Jogja Pancen istimewa TVRI Jogja Pancen istimewa TVRI Jogja pancen istimewa. Menjadi lembaga penyiaran publik yang aksesibel itu merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh setiap lembaga penyiaran publik agar mereka bisa dikenal oleh masyarakat, dan mereka harus bisa untuk diakses dengan sangat mudah. Keberadaan media sosial dan juga internet memudahkan maksud saya kemungkinan untuk melakukan akses informasi tersebut secara digital. Hal ini juga masuk akal mengingat saat ini posisi dari masyarakat kita sudah memiliki kecenderungan untuk mengakses segala informasi dari gawai. Terlebih pada masa pandemi, jika kita melihat dari rilis data riset yang dimiliki oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJI, kurang lebih penetrasi internet Indonesia itu melesat hingga ke level 70% dari jumlah populasi. Padahal jika kita bandingkan dengan data tahun 2019,
jumlah pengguna internet di Indonesia masih di kisaran 50 hampir 60%. Artinya, pandemi memaksa terjadinya perubahan signifikan pada pola konsumsi teknologi yang berhubungan dengan komunikasi. Ini kemudian ketika kita tarik ke ranah media penyiaran, khususnya lembaga penyiaran publik, ini memiliki urgensi yang tersendiri, di mana lembaga penyiaran publik harus segera bertransformasi untuk masuk ke ranah digital dan mereka menjumpai atau menemui para pemirsa mereka di ranah virtual. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran publik untuk menyediakan akses tersebut. Dan kenapa ini bisa menjadi sebuah tantangan? Karena bicara tentang lembaga penyiaran publik, ada banyak sekali keterbatasan di sana, mulai dari keterbatasan manpower atau sumber daya manusia hingga keterbatasan untuk implementasi teknologi. Dan batasan-batasan ini harus segera dikikis sedemikian rupa. Kalau kita melihat lembaga penyiaran publik di Indonesia, RRI dan TVRI, RRI lebih dulu untuk masuk ke ranah virtual melalui apa? Platform RRI Play. Jadi sebelum adanya app-app milik media-media, RRI sudah membuat terlebih dahulu RRI Play, di mana kita bisa mendengarkan semua jenis siaran langsung dari gawai kita. Ini memiliki komitmen cukup besar untuk menjadi media penyiaran berita berkelas dunia melalui siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Ini memang jaringannya adalah jaringan berita nasional, tapi kita bisa melihat ini arahnya juga akan ke internasional juga. Walaupun ketika kita lihat internasionalisasi lembaga penyiaran publik itu tampaknya masih jauh panggang dari api dalam konteks Indonesia, tapi komitmen untuk menuju ke arah sana sudah cukup ada. Bagaimana dengan TVRI? TVRI sebenarnya sudah sempat memiliki Klik TVRI beberapa tahun yang lalu, tapi sepertinya app tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi sekarang. Ini mungkin PR juga untuk teman-teman di TVRI ya. Selain app Klik TVRI, di TVRI juga sudah mulai masuk ke platform-platform YouTube seperti video-video yang kita tonton bersama di sini. Ini mayoritas saya ambil dari official YouTube milik TVRI, dan masing-masing TVRI stasiun daerah juga sudah diminta untuk juga membuat siaran secara digital, baik itu dari sisi penyiaran TV digital maupun dari sisi menggunakan platform-platform seperti over the top kayak YouTube kayak gitu. Arah ke sana sudah ada. Nah, bicara tentang lembaga penyiaran publik itu kuat karena masyarakat. Sebuah lembaga penyiaran publik, dia mampu menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia ketika dia mendapatkan pengakuan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara agar dia bisa dibutuhkan dan juga diapresiasi oleh masyarakat? Maka dia harus dekat dengan publik atau masyarakatnya sendiri. Media pemersatu TVRI-ku, aktual terpercaya. TVRI stasiun Jawa Timur, selalu komitmen dan konsisten. TVRI-ku, Tebarkan bahagia. TVRI-ku, Ku cinta padamu. semua acara membangun budaya. Hey, lihatlah TVRI Jawa Timur, semua untuk negeri. Inilah TVRI Jawa Timur, membuka hari dengan berita
komitmen, selalu konsisten. Ayo dulur-dulur kabeh nonton TVRI maneh. Dalam video yang baru saja kita saksikan, kita bisa melihat bahwa lembaga penyiaran publik berusaha untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah, membangun kedekatan dengan mereka. Ini menjadi salah satu modal penting. Nah, kalau kita bandingkan dengan bagaimana lembaga penyiaran publik di luar Indonesia, lembaga penyiaran publik di luar Indonesia itu umumnya terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, di mana lembaga penyiaran publik ini sepenuhnya dikuasai negara dan dijadikan sebagai media propaganda. Nah, ini menjadi satu poin catatan tersendiri, dan biasanya ini ada di negara-negara yang kurang demokratis. Kebebasan persnya tidak terlalu maju di sini biasanya. Ini seperti yang diungkapkan oleh Halim Mancini dalam Trimedia Models. Dan tidak hanya itu teman-teman, kalau kita lihat ada lagi pola di mana ada pola-pola demokratis di sana, di mana lembaga penyiaran publik memiliki kekuatan sendiri untuk bisa berkembang. Nah, pola-pola ini kebanyakan terjadi di negara-negara Eropa. Ada sedikit cerita di Jerman itu pernah terjadi di mana anggaran untuk lembaga penyiaran publik itu akan dikurangi, akan dikepras oleh pemerintah Jerman, dan masyarakat Jerman kemudian memilih untuk membantu lembaga penyiaran publik, dan mereka bersedia untuk membayar agar bisa mendapatkan tayangan dari lembaga penyiaran publik. Mengapa ini bisa terjadi di Jerman dan tidak terjadi di Indonesia? Karena masyarakat di Jerman pada saat itu mereka sudah merasakan bagaimana sebuah lembaga penyiaran publik ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan informasi-informasi yang mana informasi tersebut benar-benar dibutuhkan oleh publik. Akhirnya publik pun tidak enggan untuk membantu dan juga menjadi bagian pengembangan dari lembaga penyiaran publik tersebut. Kasus-kasus seperti yang terjadi di ZDF Jerman ini ada banyak sekali terjadi di dunia. Konteks Indonesia, TVRI sendiri pernah dulu menggunakan prinsip untuk berbayar. Namun ini tidak berjalan dan kemudian justru menimbulkan persoalan tersendiri. Pasca reformasi, lembaga penyiaran publik di Indonesia seolah benar-benar kehilangan bentuk dan juga kehilangan jati dirinya. Betapa tidak,
lembaga penyiaran publik harus bertransformasi sedemikian rupa dari media propaganda menjadi sebuah media yang bisa melayani informasi yang dibutuhkan oleh publik. Ini kemudian menjadi catatan tersendiri bagi lembaga penyiaran publik di Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah yang sampai detik ini setelah berbilang tahun reformasi berjalan masih belum terselesaikan juga. Catatan juga sebenarnya untuk lembaga penyiaran publik agar mereka bisa memberikan informasi-informasi yang memang benar-benar dibutuhkan publik dan dikemas dengan cara-cara modern. Kenapa itu menjadi penting? Karena saat ini telah terjadi pergeseran audiens. Bukan lagi audiens itu berasal dari kalangan baby boomers, namun juga audiens tersebut berasal lebih dominan di kalangan generasi milenial dan juga generasi alpha, di mana bukan generasi alpha tapi generasi Z, di mana pola konsumsi media dan pola konsumsi informasi mereka pun juga telah berubah sedemikian rupa. Sehingga mau tidak mau lembaga penyiaran publik harus bertransformasi untuk mengikuti perubahan-perubahan ini. Jika lembaga penyiaran publik tidak bertransformasi dengan cepat, maka mereka akan semakin tertinggal jauh di belakang. Dan sebagai calon insan-insan penyiaran di Indonesia, ini bisa menjadi sebuah titik balik untuk merenung bagi teman-teman semua. Pola penyiaran seperti apakah yang seharusnya bisa dikembangkan oleh lembaga penyiaran publik di Indonesia agar prinsip-prinsip penyiaran publik tetap terjaga namun juga tidak tertinggal jauh dari tantangan dan perkembangan zaman. Akhir kata saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di video berikutnya.